Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dan yang kita banggakan, Ustadz Dinding Abu Ukasyah, MPD, Ustadz Syam, dan Ustadz ataupun Ustazah yang hadir pada pengajian malam hari ini. Yang kami hormati pengurus BMI, serta bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan-rekan pengajian berkah mulia Indonesia. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini, insya Allah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, serta dapat mengikuti kajian rutin tematik yang diselenggarakan oleh Majelis Berkah Mulia Indonesia secara online. Tak lupa sholawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 2025 atau tanggal 19 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Yang pertama adalah pembukaan oleh pembawa acara. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 25 yang nanti akan dibacakan oleh Bapak Iwan Basir dan terjemahan oleh Bapak Agus Siddiq. Yang ketiga, sambutan dari pengurus Berkah Mulia Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Syam. Dan keempat, acara inti pengajian malam hari ini adalah pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dindin Abu Ukasyah. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara pada pengajian Berkah Mulia Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang insya Allah dirahmati Allah. Untuk acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka pengajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 25 yang akan dibacakan oleh Bapak Iwan Basir dan terjemahannya nanti oleh Bapak Agus Siddiq. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya. Dan mengazab kepada orang munafik jika dia kehendaki. Atau menerima tobat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Maha benar Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan atau prakata dari pengurus Berkah Mulia Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Syam. Kami persilakan Ustadz. Jazakallah khairan Pak Sri, MC kita ya pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala hadan nabil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang kita muliakan, kita menghormati semuanya, guru kita, Ustaz Dina Bukasyah, yang dengan kesibukan beliau yang luar biasa dari pagi sampai sekarang malam hari ini, berkenan hadir membersamai kita kesempatan malam hari ini. Doa terbaik dari kami, untuk dari pengurus dan juga para ustadz dan juga semuanya, para peserta Berkah Indonesia untuk Ustadz ini dan keluarga.
Semoga diberikan oleh Allah kesehatan, diberkahi ilmu beliau, keluarga beliau, agar bermanfaat untuk kita semuanya dan kaum muslimin pada umumnya. Tak lupa kepada pengurus Berkam Indonesia yang malam hari ini mestinya Bapak Iwan Hambali yang menyampaikan, qadarullah beliau sedang sakit. Syafahullah Ta'ala. Semoga Allah menyembuhkan beliau dengan sembuhan yang sempurna sehingga bisa kembali bersama kita. Dan tak lupa kepada semua teman-teman kami, teman para ustadz dan ustadzah yang tergabung dalam Berkam Indonesia yang senantiasa sabar menemani, membimbing, ngancani, baturi, bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian dari pagi sampai ketemu malam, malam ketemu pagi lagi. Gitu. Dan juga apresiasi yang luar biasa bagi bapak ibu yang masih istiqomah, masih bertahan kurang lebih ada yang udah 5 tahun, masya Allah, seperti Pak Sri Sadono, ya, Pak Ferry, Pak Rendra, dan kawan-kawannya yang nggak bisa sebut satu persatu, gitu ya. Sehingga kemudian istiqomah beliau inilah bertambah teman-temannya, gitu kan. Kalau beliau-beliau di generasi awal nggak istiqomah, maka sudah bubar barisan jalan, gitu ya. Makanya tak lepas dari istiqomah bapak-bapak, ya kan, bapak ibu-ibu yang di program ini, sehingga kajian berkamlia masih ada. Saya mengutip dari apa yang dibacakan tadi oleh Pak Iwan Hambari, Pak Iwan Basir, maaf, ya kan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Azab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Maka penjelasannya Ibnu Katsir sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, hadil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa akhwalihi. Ayat yang mulai ini kata beliau merupakan landasan pokok yang penting dalam meneladani Rasulullah SAW baik dalam perkataan, perbuatan dan keadaan beliau. Nah, makanya kita sekarang yang mengaku umat Rasulullah SAW, maka sangat ironis kalau kita nggak kenal sama beliau. Nah, di antara beliau yang mengenal pribadi lewat kitab Asy-Syamil Muhammadiyah ini. Dan berikutnya, saya sampaikan selamat juga kepada peserta Berkam Indonesia dari Bapak Ibu. Dan ini didominasi ibu-ibu ya, untuk istilah hafalan. Selamat untuk Pak Yudi Wijayanto yang sudah setoran Tasmi Al-Quran Juz 1. Kemudian Pak Dimas, ini Bu Siti Nur Hasanah, termasuk usia sudah 74 Pak ini, bapak-bapak ya, ini ibu-ibu usia 74, setoran 730. Jadi bapak yang sekarang ini masih belum ya kan semangat setelah 730, bisa menjadi ini contoh ini kan. Bu Siti ini orang Jogja ini ya, ini umur sudah 70 tahun ke atas nih. Ya. Kemudian, oh ini Ibu Putri Halat, ini Putri Halat udah ibu ya, yang surat juz 29. Kemudian Ibu Nur Fitria, Tasbih juz 30. Kemudian selamat untuk Ibu Nur Absari binti Sabarudin yang tasmid juz 29. Selamat juga kepada Mas Dimas Wijanarko di kelas Khalid bin Walid yang kemarin Jumat sudah tasmid di juz 30. Kemudian Bu Arum Widianingrum juz 30 tasmid kemarin. Dan juga Ananda Ayesha Nayara Effendi ini Lampung kalau nggak salah ini. Masya Allah ini. Satu keluarga semangat termasuk ayah ibunya sama anak-anak ini. Kemudian Bu Asmawati dan teman-temannya. Baik. Demikian. Saya sekalian selamat kepada Ibu, Bapak Ibu. Dan mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama belajar kita dari guru kita tentang mengenal pribadi yang agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk kita semuanya. Saya kembalikan kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syam atas prakata atau sambutannya. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan dapat bermanfaat dan tentunya tadi semoga kita semua selalu dapat istiqomah untuk mengikuti pengajian ini. Amin ya Dan Allah. selamat juga pada Bapak Ibu yang telah menyelesaikan tasmid juz 30 atau 29. Baik, menginjak acara berikutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi kajian Asy-Syama'il Muhammadiyah. Temanya adalah mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Kepada Ustadz Dindin Abu Kasyah, kami persilahkan dan mari kita bersama-sama menyimak tausiah sebagai modal kita dalam mengumpulkan amal di dunia dan di akhirat nanti. Kami persilakan Ustadz. Baik, Maaf, waktu Ustadz sampai pukul 21.15. 21.15. Baik, 15. insya Allah. Makasih Ustadz. Ya, Allah mudahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Dhi ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikmil bahiratil kathirati. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qarashiyil khatimi wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizil maratibil fukhari amma ba'du. Faya ikhatal iman a'azakumullah, hadirin kaum muslimin wal muslimat, tentunya peserta dari Majelis Taklim Berkah Mulia Indonesia dimanapun berada, semoga senantiasa dijaga, dilindungi Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih melimpah curahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita sekalian sampai dengan malam hari ini, yang dengannya kita masih bisa bersua dan bertatap muka walaupun via online ya, dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka mempelajari dan mengkaji ilmu dalam agama kita. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita selalu dimudahkan dalam belajar serta menuntut ilmu, dan juga dimudahkan dalam kita memahami dan mencerna ilmu tersebut, serta dimudahkan upaya dan langkah kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Amin, Allahumma amin. Syukran jazakallahu khairan kepada pembawa acara dan juga kepada panitia atas waktu dan kesempatannya, yang tentunya di malam hari ini kita sama-sama akan duduk bersama dan akan sama-sama merenungi serta mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang nanti akan kita bahas dari kitab yang begitu sangat besar faidah dan manfaatnya, buah karya dari Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, yaitu Syama'il Muhammadiyah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi dipaparkan ya di pembukaan oleh guru kita bersama Ustaz Syam ya hafizahullah taala, bahwasannya ya sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi kita seorang muslim untuk mencintai nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya jalan untuk menuju kecintaan kita dan untuk bertumbuhnya cinta di hati kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus ditempuh adalah mengenal sosok dan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan sangat sulit kita bisa mewujudkan cinta kita kepada Nabi kalau tanpa mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang padahal mencintai beliau alaihi wasallam hukumnya apa? Wajib. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, bahkan termasuk kewajiban yang terbesar dalam agama kita. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dengan mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi cintanya kepada keluarganya, kepada hartanya, bahkan kepada seluruh umat manusia. Dalam surah ke-9, surah At-Taubah,
Di ayat yang ke-24, Allah Jalla wa'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, ya, atau pasanganmu, ya, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan atau usaha atau bisnis yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal kalian yang kalian sukai, itu lebih kalian cintai daripada cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan melebihi cintanya dari berjihad di jalannya, maka kata Allah, fatarabbasu, tunggulah perhitungan kami. Allahu Akbar. Ya, ya Allah ya Rabb. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah, surah 9 ayat 24. Al-Qadhi Fudail ibn Iyad, salah seorang dari Imam Tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau menegaskan bahwasannya ayat ini ya menjadi anjuran dan bimbingan serta hujjah bagi kita untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Nabi SAW adalah sosok yang sangat layak untuk dicintai. Dan Allah Rabbuna Azza wa Jalla menegaskan, menegur dan mengingatkan orang yang menjadikan keluarganya, hartanya, ya, lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Dalam kalimat apa? Fatarabbasu. Tunggulah kata Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ini ancaman dari Allah. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datangkan keputusan. Dalam surah 33, surah Al-Ahzab, surah yang tadi dibaca oleh Qari, ya, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas setiap huruf yang dibaca, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan rahmat serta taufiknya bagi kita yang menyimak dan mendengarkan. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, kata Allah. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ya Allah. Dan keimanan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu memiliki syarat. Ya, syarat. Apa syaratnya? Itu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kata baginda Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia menjadikan aku lebih ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, bahkan dari seluruh umat manusia. Ya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Thalathun", ada 3 perkara tuh, 3 hal. "Man kunna fihi wajada halawatal iman", manakala ya terdapat pada diri seseorang ya ketiga perkara itu, maka dia akan merasakan manisnya dan lezatnya iman. Jadi keimanan itu akan dirasakan manis dan lezatnya ketika ada 3 perkara dalam diri seorang hamba. Yaitu apa? Man kanallahu wa rasuluhu habu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, apabila di dalam hatinya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada kecintaan kepada selain keduanya. Ya, wa man ahabba 'abdan la yuhibbu illa Allah azza wa jalla, wa man yakrahu ay ya'uda fil kufr ba'da idzin taqadahu Allahu minhu. Ya, kemudian kata Nabi SAW, ya, dan orang ya benci kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dalam hatinya. Kama yakrahu yulqa finnar, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Kemudian orang yang mencintai seorang hamba karena Allah, itu 3 hal. 3 hal yang ketika ada di dalam diri seorang hamba, itu kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada kecintaan kepada selain keduanya. Kemudian benci kepada kekafiran sebagaimana bencinya kepada
ya, azab dan murka Allah setelah Allah selamatkan dia, dan kecintaan seseorang kepada saudaranya karena atas dasar Allah Subhanahu wa. Tiga perkara itu manakala ada dalam diri seorang hamba, maka ia akan merasakan manisnya dan lezatnya iman. Dan menariknya, ada hadis ya dari sahabat Anas bin Malik begini. Anna rajulan, ada seseorang min ahlil badiyah, dia orang pedalaman, orang Badui di dalam sana, jauh dari kota. Namun dia seorang yang mukmin, seorang yang beriman. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, sambil berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah qa'imah, kapan sih hari kiamat itu terjadi? Wah, ini pertanyaan yang besar ya, menanyakan kapan hari kiamat. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wailak wa ma'adadta laha." Ih, kamu menanyakan sesuatu yang besar, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Ini bukan perkara sepele. Apa jawab orang itu? Ma'adadtu laha. Saya nggak punya persiapan apa-apa. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Kecuali satu. Saya cinta Allah dan Rasulnya. Perhatikan dengan baik. Saya nggak punya bekal apa-apa untuk menghadapi hari kiamat. Kecuali saya cinta Allah dan Rasulnya. Apa jawab baginda Nabi SAW? Innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau di hari kiamat kelak akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya, engkau kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Allahu Akbar. Sehingga kata Anas bin Malik, fa farihna yauma idzin farhan syadida. Mendengar kalimat tersebut diucapkan oleh baginda Nabi SAW, kata beliau, demi Allah, ya pada waktu itu, pada hari itu ketika saya mendengar ucapan itu, kami pun merasa sangat bahagia. Ya, karena punya potensi, punya kesempatan, punya kans untuk bisa selamat di hari kiamat karena berbekal kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata beliau dalam hadis riwayat Muslim, tambahan lafaz gini, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakar wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'malu bi a'malihim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan kisah tadi, kisah Arab Badui tadi, maka demi Allah, saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar. Dan saya berharap kelak di akhirat bisa berkumpul bersama dengan mereka, walaupun aku belum beramal seperti amalan mereka. Walaupun amalanku tidak sebanding dengan amalan mereka. Dengan berbekal dan bermodal kecintaan, bisa memiliki kesempatan bersanding dan berkumpul dengan mereka. Ikhwan fillah azakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Tentu sekali lagi kecintaan ini adalah suatu hal yang perlu diupayakan dan diusahakan, gitu ya. Cinta tidak lahir begitu saja ya. Namun ada upaya dan usaha. Ya, dan cinta membutuhkan konsekuensi. Cinta membutuhkan konsekuensi. Manakala kita menginginkan cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Alangkah sakitnya manakala cinta kita bertepuk sebelah tangan ya Pak. Wah, sakit banget. Kita mencintai dianya enggak. Wah, repot ini ya. Kita mencintai, kita bayang-bayangin dia ternyata enggak cinta sama kita. Ya Allah, ya Rabbi. Itu sakit yang teramat sangat berat kalau begitu ya. Ya. Makanya jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah tangan, atau jangan sampai malah sama sekali gak tumbuh kecintaan di hati kita. Ya, karena nggak ada upaya dan nggak ada usaha dari diri kita. Semoga tentunya hadirnya kita di majelis ini, bergabungnya kita di link ini salah satu dari wujud ya kesungguhan kita, keseriusan kita. Kita ingin menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah sangat ironis ya, kita seorang Muslim sebagai yang disebutkan tadi oleh Ustadz kita, Ustadz Syam, guru kita bersama, hafizahullah, ya. Kita Muslim, umat Nabi Muhammad SAW, namun tidak mengenal dengan baik Rasulnya. Kita justru lebih mengenal ya pemain timnas ya Pak. Kita lebih mengenal ya, starting 11 ya dari pemain timnas dengan baik tuh. Ya Allah ya Rabbi. Tadi pagi subuh tuh saya mengajar di salah satu tempat di masjid ya.
jalan, itu adzan udah berkumandang itu. Saya menuju ke masjid, itu lagi pada ngeriung manobar, Allahu musta'an, astagfirullah. Dan nggak bubar gitu, masih standby di hadapan layar besar itu. Astagfirullah, ya Allah ya Rabbi. Adzan sudah berkumandang. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga kita, melindungi kita, keluarga kita juga kaum muslimin dari sikap seperti itu yang menggampangkan dan menyepelekan apalagi menyepelekan bekal untuk menghadapi kita bertemu dengan Allah ya. Ya Allah, ya Rabbi. Sementara waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Waktu yang sudah berlalu dari hidup kita, bagian yang lepas dari kita nggak akan bisa kembali lagi. Ya. Dan kemudian timbul penyesalan yang besar. Waliyadzubillah. Sebagaimana dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menggambarkan kisah tentang penyesalan yang begitu sangat besar dari orang-orang yang sudah berada di alam, baik di alam barzakh maupun terlebih di alam akhirat sana di padang mahsyar. Semisal firman Allah Rabbuna Azza wa Jalla dalam surah 32 ya, surah Sajdah ayat ke-12, ayat yang sudah sering kita mendengarkan paparan dari guru-guru kita ya. Kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla, "Wala tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun." Kalau seandainya engkau wahai Muhammad melihat kondisi orang-orang mujrim, orang-orang yang lalai, orang yang selalu berbuat dosa di dunianya, kelak di akhirat itu nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepala mereka tuh di hadapan Allah. Ya. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, menyesal menundukkan kepala di hadapan Allah. Sembari berkata, Rabbana absorna wa sami'na, ya Allah, kami sekarang udah lihat, kami sekarang udah dengar. Dulu dinasehatin, dulu dikasih tahu, diarahkan, pura-pura telinganya gak mau dengar ya. Sekarang kami sudah dengar, sekarang kami sudah melihat. Farji'na, balikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal sholihah, saya akan jadi orang soleh. Saya akan jadi orang soleh. Ya Allah ya Rabbi. Kalau udah seperti itu penyesalannya ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Nasi sudah menjadi sampah, ya, bukan jadi bubur lagi. Kalau bubur masih bisa dimakan. Nasi sudah jadi basi, sudah jadi sampah. Ya, waliyadzubillah. Semoga menjaga kita, melindungi kita serta keluarga kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Baik. Ikhwan fillah azakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Sekarang kita berada di hadis yang ke-berapa? Ke-8 ya, Pak ya? Hadis yang ke-8. Silakan dibuka bukunya. Hadis yang ke-8. Baik. Ikhwan fillah azakumullah, di hadis yang ke-8 ini, ya, kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Jumai' bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabihi qala akhbarani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zawji Khadijah yukna Aba Abdillah an ibni li Abi Halah. Ya. Jadi riwayat hadis yang ke-8 ini diterima dari jalan Abi Halah, apa Ibnu Abi Halah ya, namanya Hind. Ya, Hinda bin Abi Hala. Perlu diketahui bahwasannya Hinda bin Abi Hala ini anak tirinya baginda Nabi SAW, ia putra dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi masih satu ibu lah ya dengan Ibunda Fatimah ya radhiyallahu anha wa ardhaha. Makanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, hadis ini diterima dari jalan Al-Hasan bin Abi Thalib, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Sa'altu khali Hinda bin Abi Hala. Saya bertanya kepada pamanku. Paman dari garis ibu ya. Paman dari garis ibu yaitu Hinda bin Abi Hala. Hinda bin Abi Hala. Baik. Apa yang ditanyakan beliau? Aku pernah bertanya kepada pamanku yaitu Hinda bin Abi Hala. Yang sangat pandai menggambarkan sesuatu. Ya, kata beliau, Wakana wassafa.
Ya, Hind bin Abi Hala itu seorang wassafa yang selain memori dan ingatannya kuat, gitu ya. Ia pun pandai apa tuh namanya merangkai kalimat, pandai merangkai kata yang dengannya bisa terdeskripsikan sesuatu hal yang pernah ia lihat. Nah, ini kan kecakapan atau skill yang termasuk jarang ya dimiliki orang. Terkadang kita melewati satu permasalahan atau melewati satu hal, satu orang atau satu tempat, ya, ketika ditanya tentang perkara tersebut, tempat tersebut atau orang tersebut, kadang kita masih gelagapan ya mendeskripsikannya. Bukan hanya tempat yang orang yang baru ketemu sekali, bahkan berkali-kali pun ketika bertemu dengan seseorang atau satu tempat, ketika harus mendeskripsikan secara detail dan jelas, kita agak repot nih, agak kesulitan nih, ya, menggambarkan. Ini salah satu skill ya, satu skill. Wasofa disebutnya, beliau seorang wasofa yang pandai menyampaikan gitu ya, mendeskripsikan suatu perkara yang pernah ia lihat, yang pernah ia saksikan. Ya, di sini yang beliau tanyakan adalah di mana kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia mengatakan ia ingin bertanya tentang karakteristik sifat atau fisik Nabi SAW. Al-Hasan, salah satu dari sahabat yang mulia, cucu Nabi SAW, memang pernah melihat Nabi. Ya, ia pernah melihat Nabi, hidup bersama Nabi SAW, namun kala itu usianya masih sangat belia. Tentu seiring dengan bertambahnya usia, ya memori ingatan yang lalu itu tidak akan sempurna ya. Tidak akan sempurna. Karena waktu itu masih sangat belia Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ingin punya gambaran yang utuh, yang lengkap. Dan yang bisa mendeskripsikan itu adalah pamannya, itu Hind ya bin Abi Hala. Makanya beliau bertanya kepada pamannya. Ini menunjukkan juga bahwasannya mempelajari terkait dengan syama'il, karakteristik Nabi itu adalah ilmu. Ilmu. Tidak mungkin seorang sahabat sekelas ya Al-Hasan bin Abi Thalib menanyakan sesuatu yang tidak ada faidah dan ilmunya, nggak mungkin. Pertanyaan yang sia-sia itu tidak ada dalam kamus para sahabat Nabi. Gitu ya. Pasti ini ada ilmu di dalamnya. Makanya ya salah satu disiplin ilmu dan ilmu yang bermanfaat di dalam koridor atau dalam ranah syariat kita adalah ilmu tentang syama'ilnya Nabi. Tentang bagaimana karakteristik Nabi, fisik Nabi, sifat Nabi dan seterusnya. Itu termasuk dari ranah ilmu. Ya, ranah ilmu. Baik. Ya, lalu ya Hind bin Abi Halah, pamannya Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ini menggambarkan, mulai mendeskripsikan tuh. Rasulullah kata beliau adalah orang yang sangat berwibawa dan dihormati. Itu yang pertama, sifat yang pertama yang disampaikan oleh beliau. Orang yang Rasul itu adalah seorang yang berwibawa dan sangat dihormati. Wah, alangkah sangat banyak ya kisah yang menggambarkan hal ini. Contoh diantaranya ketika beliau masih usia relatif muda lah, 35 tahun ya. Silakan merujuk kepada kitab sirah ya. Semisal Ar-Rahiqul Makhtum, buah karya dari Syekh Safi Rahmanul Barakfuri rahimahullah. Ar-Rahiqul Makhtum udah banyak terjemahannya, sirah nabawiyah beliau. Digambarkan di sana, disebutkan di sana tentang kisah ketika Nabi berusia 35 tahun. Yaitu apa? Beliau menjadi sosok pemersatu bangsa Arab. Allah. Ya, usia masih relatif muda, 35 tahun. Tapi sudah dipercaya untuk menjadi apa? Tokoh pemersatu bangsa Arab ketika itu. Bangsa Arab sedang mengalami apa? Terkhusus di Mekah ya, sedang mengalami sebuah permasalahan yang apa tuh namanya? Pertikaian antar suku. Yaitu apa? Perselisihan di antara mereka, siapa yang paling berhak untuk menyimpan dan meletakkan Hajar Aswad ketika sedang terjadi apa tuh namanya renovasi Ka'bah ya. Ini Hajar Aswad siapa yang meletakkan? Ada satu kabilah mengatakan dia yang lebih berhak dan seterusnya. Sampai ini kalau dibiarkan berlarut ini bisa terjadi perpecahan besar, bahkan peperangan gitu ya. Singkat kisah, singkat cerita, hadirlah di sana sosok Nabi SAW yang memutuskan
dan itu diterima dengan baik oleh bangsa Arab. Allah. Usia masih relatif muda. Jadi beliau sosok yang berwibawa, dihormati, didengar ucapannya, makanya muncullah keluar apa? Gelaran Al-Amin kan gitu ya. Jadi sedari beliau sebelum diangkat menjadi sosok Rasul, beliau memang sudah menjadi pribadi yang berwibawa dan dihormati. Ya, Allahu Akbar. Ini yang pertama yang digarisbawahi dan disampaikan oleh Hind bin Abi Hala. Wajah beliau bersinar seperti purnama, ya, menggambarkan akan pancaran dari kesucian hati ya dan kewibawaan. Bersinar di sini bukan sebuah kalimat hakiki ya, cahaya wajahnya itu bercahaya, bersinar bukan sebuah kalimat. Ini sebuah ungkapan pujian. Sebuah ungkapan pujian yang menggambarkan tentang bagaimana berwibawanya Nabi, bagaimana menarik dan indahnya warna wajah Nabi SAW seperti makanya digambarkan seperti apa rembulan di bulan purnama. Allah indah bercahaya. Ia lebih tinggi daripada orang yang pendek di antara kalian dan lebih pendek dari orang yang sangat tinggi. Maksudnya apa? Posturnya tuh proporsional, tidak terlalu, mohon maaf, tidak pendek dan juga mohon maaf tidak terlalu tinggi, gitu ya. Tidak terlalu tinggi sehingga mencolok ketika berada di tengah-tengah barisan gitu ya. Enggak, beliau tuh sosok yang proporsional. Ya, standar tingginya ya standar tinggi pada umumnya lah masyarakat bangsa Arab ya. Beliau tinggi, ya, perawakan tinggi namun tingginya standar dengan pada umumnya. Tidak mencolok tinggi. Karena badannya besar, maka oh ya bidang gitu ya. Maka kepala beliau proporsional disebutkan di sana kepalanya besar proporsional gitu. Badannya bidang, dadanya bahunya bidang, maka kepalanya pun seimbang. Rambutnya agak ikal maksudnya bergelombang rambutnya. Ya Allah. Ya, terkadang di belah tengah. Ya. Jika tidak dibelah, maka rambutnya apa namanya tidak melebihi cuping telinga. Jadi kalau di belah tengah itu rambutnya tidak melebihi cuping telinga. Tapi nanti akan hadir riwayat selanjutnya di beberapa hari kemudian di hari riwayat selanjutnya yang menggambarkan rambut Nabi sampai sebahu gitu ya. Dalam riwayat ini mungkin kisahnya ketika beliau melihatnya ketika Nabi rambutnya tidak melebihi cuping telinga. Kulit wajahnya putih kemerahan. Allahu Akbar. Putih, tapi putihnya cenderung kemerahan. Jadi apabila terkena panas matahari itu ya putih kemerahan, merah. Dahi beliau lebar menggambarkan seorang wajah yang tampan ya. Kedua alisnya panjang dan lebat, namun tidak bertemu. Jadi tidak nyambung gitu ya. Antara alis satu dengan alis kedua itu tidak nyambung, namun tebal, lebat bulu alisnya. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara kedua alisnya itu ada pembuluh darah yang akan tampak jelas kalau Nabi marah. Itu terlihat karena kulitnya putih ya. Kulitnya putih, jadi kalau ekspresi marah itu ya terlihat tuh wajahnya memerah gitu ya. Sebagaimana dalam beberapa kisah, dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi marah dengan wajah yang memerah gitu ya. Semisal dalam riwayat ketika ada datang 3 orang ya ke rumah Nabi SAW yang menanyakan amalan Nabi gitu ya. Lalu diutarakan oleh Bunda Aisyah terkait dengan amalan Nabi itu seperti apa. Lalu orang itu singkatnya mengatakan, wah itu kan Nabi sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang, sudah jelas surganya. Adapun kita harus lebih daripada itu. Maka orang itu mengatakan yang pertama, wah saya akan berpuasa dan tidak akan pernah berbuka gitu ya. Orang yang kedua mengatakan saya tidak akan menikahi wanita, fokus ibadah. Orang yang ketiga mengatakan saya akan terus sholat malam, tidak akan tidur semalaman. Nah, gitu ya. Ini dalam perspektif ketiga orang ini amalan yang baik nih, gitu ya. Namun ketika itu sampai ke telinga Nabi SAW, Nabi marah dengan sedemikian besar sampai wajah beliau memerah. Nah, itu. Sembari mengatakan, wallahi demi Allah saya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, saya menikah, saya puasa dan saya pun tidak batal, artinya berbuka. Dan saya pun sholat, saya tidur. Nah, gitu. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita sikap proporsional ya, ibadah namun tidak melalaikan dan melupakan hak diri kita.
Baik. Kata beliau, hidung beliau mancung. Hidung beliau mancung. Ya, memanjang dan terlihat sedikit seperti melengkung di bagian tengah gitu ya. Ada lengkungan di tengah. Hidungnya bercahaya kata beliau itu ya. Sehingga orang ya yang tidak memperhatikan itu akan mengira hidung beliau seperti seolah-olah ada bengkoknya itu menunjukkan gambaran sebuah apa tuh namanya kesempurnaan lah gitu ya. Hidungnya mancung dan bercahaya, jenggot beliau tebal. Jenggot beliau tebal. Ini salah satu di antara sunnah fitrah, sunnah yang harus dijaga dan dirawat, dipelihara oleh kita adalah memelihara janggut. Ya, Nabi SAW berjanggut, bahkan semua Nabi dan Rasul berjanggut. Ini termasuk yang harus kita imani ya. Ini adalah perintah dalam syariat. Perintah dalam syariat. Sehingga kalau ada kemudian orang yang mengolok-olok janggut, hati-hati karena janggut bagian dari ranah syariat. Ya, kita selamatkan diri kita dari candaan-candaan seperti itu ya. Masih banyak ranah yang bisa kita candai lah ya, yang mubah-mubah. Nah, jangan mempercandakan apa? Menjadikan bahan olok-olokan syariat ya. Ini bahaya masalahnya. Janggut Nabi tebal, pipinya datar, mulutnya itu tidak kecil ya, namun apa tuh namanya? eh, Ya proporsional dengan wajah beliau, gitu ya. Tidak kecil mulut beliau. Giginya itu seperti ada jarak gitu ya, seperti ada jarak gigi beliau salah-salah, seperti ada jarak. Kemudian deskripsinya jelas banget, makanya beliau seorang wasofa ya, seorang yang kalau menggambarkan sesuatu yang pernah dia lihat detail tadi jelasin, wasofa. Sampai kata beliau bulu dada beliau halus, ya Allah ya. Ya, lehernya seperti batang perak yang murni, yang indah, tubuhnya proporsional, tidak kurus, tidak gemuk. Ya, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Proporsional, ideal. Perut dan dada rata, wah ini. Aduh, hati-hati Pak ini. Ini deskripsi yang detail ya dari seorang sahabat Nabi. Perut dan dada beliau tuh rata. Ya, aduh, kita harus banyak olahraga nih Pak ya. Six pack, sebanyak olahraga nih kita. Jadi beliau tuh ya buat tubuhnya itu benar-benar proporsional atletis lah ya. Bahunya lebar, bahu beliau lebar. Makanya tadi digambarkan kan kepala beliau besar karena memang proporsional dengan bahunya ya, proporsional. Tulang-tulang seninya besar, dadanya bidang. Bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian itu bersinar terang. Ada bulu halus membujur segaris dari dada sampai ke pusarnya ada bulu halus. Sampai detail digambarkan Allah. Ya. Di luar itu dada dan bagian perut beliau sasam tidak berbulu ya. Telapak tangan beliau ya Pak Afwan, lengan beliau, lengan itu berarti dari mana itu? Dari pergelangan sampai ke sini ini lengan. Lengan beliau apa namanya? Ya proporsional jadi terlihat panjang karena badannya tegap ya. Telapak tangannya lebar yang mengindikasikan apa? Kekar gitu ya. Mengindikasikan tubuh seorang yang kekar. Tangan dan kakinya tebal dan kekar. Tidak salah ketika melihat gambaran deskripsi seperti ini. Tidak heran Nabi SAW di usia yang boleh dibilang untuk orang sekarang relatif ya masa-masa apa tuh masa-masa bahkan mungkin udah pensiun sebagian nih. Ada yang tahu peperangan yang pertama kali diikuti oleh Nabi SAW usia beliau berapa tahun? Ada yang tahu? Perang Badar, perang Badar. Ketika Nabi berusia berapa tahun, Pak? Perang Badar itu. Ada yang tahu? 13 tahun, 53 tambah 2. 55 sudah. Barakallahu fikum Ustaz kita. Barakallahu fikum. Ya. Nabi SAW perang pertama itu terjun ke medan perang usia 55 tahun, Pak. Kita sebagian kita sudah pensiun ya. 56. Sudah boyokan satu. Guru tuh 60 tahun pensiunnya. Ya, sebagian karyawan itu 56, 55, 53 bahkan ada yang. Di usia 55 tahun terjun perang. Bahkan peperangan setelahnya itu masih
perang yang berat. Kita tahu perang Khandaq ya, perang Ahzab nih ya, surah Al-Ahzab yang tadi dibaca. Perang Ahzab atau kata lainnya perang Khandaq. Perang yang berat sekali, Pak. Silakan baca sirah ya, di misalnya yang tadi direkomendasikan sirah Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Safi Rahman Barakur. Perang Khandaq itu kan perang yang fenomenal ya, belum ada catatan sejarah bangsa Arab peperangan dengan teknik seperti itu belum ada. Ya, itu teknik peperangan yang diadopsi dari bangsa Persia. Ya, usulan dari sahabat Salman Al-Farisi. Karena mengingat pasukan lawannya jumlahnya besar, mengalahkan populasi masyarakat Madinah ya. Kalau dikumpulkan masyarakat Madinah jumlahnya lebih sedikit dari pasukan yang akan datang. Quraisy dan bala tentaranya, maka disebut dengan Ahzab. Ahzab itu sekutu lah ya. Ahzab itu sekutu. Kabilah yang besar, banyak kabilahnya. Itu jumlahnya totalnya 10.000 orang, Pak. 10.000 orang. Yang tadi kalau datang ke Madinah, populasi masyarakat Madinah dicampur karena orang tua, dewasa, anak-anak, itu nggak nyampe 10.000, Pak. Jadi kalau datang udah bumi hangus lah Madinah. Genosida ya. Selesai itu Madinah. Ini bagaimana caranya untuk menghadapi ini? Maka muncullah ide Salman Al-Farisi, seorang Persia, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, Persia itu kalau menghadapi perang dalam kondisi berat ini bikin parit. Maka bikinlah parit tuh. Membentang sejauh kurang lebih 6 kilometer di bagian utara Madinah. Karena bagian selatan dan timur baratnya itu di Madinah dikelilingi oleh bukit ya. Oleh bukit dan kebun kurma. Aksesnya sulit, akses mencapai ke sana. Kayak jalan satu-satunya masuk ke Madinah lewat utara. Ya. Prediksinya pasti Quraisy dan bala tentaranya lewat utara. Kalau lewat selatan itu sulit. Maka dibikinlah parit besar gitu ya. Membentang kurang lebih sekitar anggaplah 6 kilometer. Dan kedalaman 3,5 sampai 4 meter kedalaman paritnya, lebarnya 4 meter tuh, 4 kali 4 lah. Berat menggali parit sebesar itu, ya. Nabi SAW terjun langsung, ya. Sampai ada sebuah kisah, ya Allah, ya. Tapi menangis kita mendengar kisah ini. Sahabat, karena memang di masa berat, masa sulit, logistik sulit, apalagi nilai pangan di zaman itu tuh sangat mahal, Pak. Bapak tahu UMR-nya zaman itu seberapa, Pak? UMR-nya? UMR pangan, UMR-nya di zaman itu berapa? UMR DKI mah jauh di atas ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau bekerja lah ya, memanen kurma, bekerja ke orang ya, pemilik kurmanya orang Yahudi. Itu diupah dari setiap tandan kurma, tandan besar ya, yang beliau panjat ke atas, petik tandan kurma turun ke bawah, itu setiap satu tandannya diupah dengan 1 butir kurma, Pak. 1 butir kurma. Itu UMR-nya. Ya Allah ya Rabbi. Nilai pangan di zaman itu besar dan mahal. Ya. Itu bukan karena Yahudinya pelit, bukan? Ya Allah, alam banyak faktor lah, banyak faktor. Tapi berat, UMR di zaman itu berat. Ya, nilai pangan di zaman itu sangat mahal. Sehingga ketika Nabi bersabda, ya, jagalah diri kalian dari api neraka, ya. Ittaqillah walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari sengatan api neraka walaupun hanya dengan berinfak setengah dari butir kurma, karena memang mahal UMR di zaman itu. Gitu. Jadi bayangkan dalam kondisi berat, sulit, terjun, harus gali, ya, harus tanah di Madinah yang begitu keras gitu ya, padang pasir, batu segala macam digali dan Nabi terjun. Para sahabat sampai ada yang mengeluh pada Nabi SAW, makan kondisinya lapar nih, gitu ya bahasa kita. Wah lapar Rasul. Sembari mengikat batu di perutnya, Pak. Sahabat itu ngikat batu di perutnya, 1 di perut. Ya, mengeluhkan kondisinya lapar nih, belum dapat, istilahnya nggak ada konsumsi. Lalu Nabi SAW memperlihatkan
perutnya diikat 2 batu di perut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lain 1 batu, beliau mengikat 2 batu di perut yang mulia beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat menjalankan tugas kenabian dan kerasulan. Berat mengemban tugas dakwah ya. Para sahabat yang membersamai beliau, Allahu Akbar, dengan begitu sabarnya membersamai Rasulullah SAW, ya, mengorbankan jiwa, raga, harta keluarga mereka demi untuk menopang dakwah Nabi SAW, yang dengannya salah satu dengan upaya mereka dan upaya Rasulullah SAW, Islam bisa sampai ke negeri kita. Allahu Akbar, begitu besar jasa Rasulullah SAW dan para sahabat ya dalam mengemban tugas dakwah ini. Gitu. Sosok yang kuat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebutkan oleh beliau bahwasannya lengan ya, tangan dan kaki beliau tebal dan kekar, yang menggambarkan seorang yang perkasa ya, fisiknya kuat, panglima perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, kata beliau, jari jemarinya panjang. Ini mendeskripsikan ya akan bagaimana proporsional dalam kuatnya badan Nabi. Telapak kakinya bagian tengahnya melengkung. Jadi kalau ya, jadi tidak menapak semua telapak kakinya, ada bagian tengahnya yang melengkung itu ya. Apa namanya itu Pak yang begitu melengkung itu? Cekungannya. Setiap kita ada ya, enggak, walaupun nggak setiap kita, tapi adalah cekungan di kaki kita. Ya, tidak menempel ke tanah ketika berjalan karena bagian yang melengkungnya. Punggung kakinya rata sehingga apabila disiram air itu langsung hilang, tidak menggenang ya, tidak cekung punggung kakinya. Apabila berjalan, beliau mengangkat kakinya dengan kuat, tidak diseret Pak. Ini salah satu adab ya. Kalau jalan itu jangan nyeret. Nabi jalan diangkat kakinya. Ya, jadi kalau itu mengindikasikan kekuatan kaki ya. Jadi Nabi kalau jalan nggak kedengaran suara sendalnya. Kalau kita jalan dari jarak jauh kedengaran ya, ada langkah orang yang seret-seret. Nah itu ya, tidak diseret tapi diangkat kakinya. Cara berjalan beliau tenang ya. Apabila berjalan mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Jadi badannya itu sedikit condong ke depan ketika jalan. Cara berjalannya tenang, langkahnya lebar, jika berjalan cepat seperti seorang yang menuruni lereng. Bagaimana sih kalau jalan orang yang turun, Pak? Oh, cepat kan jalannya? Itulah Nabi SAW kalau jalan tuh begitu. Cepat, bahkan nyaris para sahabat itu kerepotan kalau jalan sama Nabi ya. Karena beliau jalannya cepat, seperti orang yang turun dari lereng. Kemudian jika menoleh, kalau dipanggil beliau menoleh gitu ya, maka menoleh itu seluruh badannya. Bukan cuma kepalanya doang. Kalau kita kan terkadang ya kalau dipanggil cuma nengok kepalanya doang ya gitu. Itu Nabi tidak seperti itu. Kalau noleh itu semua sebadan badan gitu ya. Sebadan badan noleh itu. Ini sebagai bentuk apa? Adab juga. Ya. Dan akan sangat merasa dihormati orang yang memanggil kita ya kalau kita memperlihatkan apa tuh atensi yang besar ketika kita menghadapkan seluruh badan kita kan begitu. Merasa dihormati dan dihargai. Itulah Nabi SAW, mengapa beliau bersabda, idkhalus surur ya. Nabi menyebutkan, termasuk di antara amal baik, kebaikan itu adalah idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan pada hati seorang muslim. Ya, ketika membahagiakan orang lain sesama muslim itu termasuk dari amal ma'ruf, sedekah. Ya. Dan salah satu dari memasukkan kebahagiaan pada diri seorang muslim apa? Atensi kita ketika ada orang yang mengajak bicara atau memanggil, ya kita tolehkan seluruh badan kita. Dia merasa apa? Merasa dihormati, merasa dihargai gitu ya. Coba bayangin kalau yang menolehnya hanya kepala kita, apalagi cuma mata doang. Wah itu sakitnya sampai menghujam ke dalam hati ya, merasa disepelekan. Sehingga dikatakan apa? Sebelah mata ya. Allah. Itulah. Jadi Nabi SAW kalau memandang itu menoleh ya sebadan badan, nolehnya seluruhnya menghadap ke orang yang diajak bicara, yang mengajak bicara beliau alaihi salatu wassalam. Matanya itu selalu menunduk
Allahu Akbar. Mata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selalu apa? Selalu menunduk, lebih sering memandang ke arah bumi daripada menunggak ke langit. Jadi beliau lebih sering tertunduk matanya, terjaga. Inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam surah Cahaya. Surah Cahaya, surah apa? Cahaya, Pak? Surah An-Nur. Surah An-Nur. Ayat ke-30. Silakan boleh dibuka tuh. Surah An-Nur ayat 30. Ya. Di mana Allah Rabbuna Azza wa Jalla berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, katakanlah kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka. Karena dengan menundukkan, kecenderungan untuk menjaganya lebih besar daripada menengadahkan atau mendongakkan. Itu mudah untuk melepas liarkan pandangan. Kalau dengan sering menunduk, akan dengan mudah insya Allah menjaga pandangan. Ya, jaga pandangan. Yaghuddu, ghadul basar, ditundukkan pandangan. Ini perintah dari Allah. Katakan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yaghuddu min absari, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Ya, karena panah syaitan itu salah satu yang akan masuk ke dalam hati hamba adalah melalui pandangan. Panah syaitan itu akan masuk ke dalam relung hati seorang hamba ya lewat pandangan. Makanya pepatah kita mengatakan apa? Dari mata turun ke? Turun ke mana, Pak? Dari mata turun ke hati. Ya. Jadi melepas liarkan pandangan, tidak menjaga pandangan, itu salah satu di antara panah-panah syaitan yang akan masuk menghujam ke dalam hati, waliyadzubillah, sehingga dengannya bisa, kalau tanpa dan tidak segera istighfar, berlindung kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka waliyadzubillah bisa hancur, bisa rusak, bisa sakit, bahkan bisa mati hatinya. Ya. Allah Rabbuna Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman agar menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan. Nabi SAW disebutkan bahwasannya beliau ya tadi lebih sering memandang ke arah bumi. Ini bukan hanya sebuah kalimat kiasan ya, namun memang seperti itu. Ya, di samping Nabi pun ayat tadi mengatakan seperti itu, dan Nabi pun SAW hadisnya ya beliau memerintahkan kepada kita agar sering memandang ke bawah secara kiasan ya, maksudnya mau dari status sosial melihat orang yang di bawah kita kalau dalam urusan ekonomi. Kalau dalam urusan amal soleh baru lihat orang yang di atas kita gitu ya. Supaya timbul ghibthah di diri kita, semangat untuk meniru gitu. Selalu memandang dengan penuh perhatian. Jadi kalau beliau memandang itu tidak matanya itu fokus gitu, Pak. Ajak bicara dengan orang, matanya itu fokus dengan orang yang kita ajak bicara. Ya, tidak padang kemana matanya ya. Apa tuh namanya? Tidak memperhatikan. Nabi itu kalau memandang fokus. Perhatian beliau fokus. Ketika berjalan, maka beliau seringnya berada di belakang para sahabatnya. Ya, beliau tidak ingin menampakkan apa? Ingin menampakkan lebih, gitu ya. Beliau salah satu di antara yang tidak beliau suka, yang beliau benci adalah dikultuskan. Ya. Sampai Nabi berpesan, la tuturuni kama athratin Nasr Isa bin Maryam. Janganlah kalian memperlakukanku mengkultuskan diriku sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam, dikultuskan gitu ya, dilebihkan. Dan Nabi itu nggak suka dengan hal seperti itu, karena awal dari penyimpangan adalah dengan mengkultuskan. Awal dari penyimpangan itu mengkultuskan, ketika mengkultuskan seseorang melebihi daripada statusnya, dia hamba, dilebihkan kedudukannya lebih daripada kedudukan seorang hamba, udah ya penyimpangan setelah itu. Nabi SAW sering berjalan berada di belakang para sahabatnya, dan beliau yang memulai mengucapkan salam. Beliau ada orang yang memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temui. Ya,
Afsus salam fima bainakum. Di samping Nabi yang memerintahkan, beliau mencontohkan, menyebarkan salam. Ya, kita biasakan ya, yang sudah terbiasa semoga istiqomah. Kita biasakan ketemu dengan siapa di komplek kita, di wilayah kita, di kantor. Kita tahu dia saudara kita sesama muslim, ya kita ucapkan assalamualaikum. Ganti ya, say hello-nya kita yang biasanya, bro. Nah, apaan bro? Nah, kita ganti dengan assalamualaikum, brother. Wah, lebih enak ya. Assalamualaikum, brother. Wah, lebih enak tuh, lebih, lebih. Ya, ganti say hello kita dengan ucapan salam. Assalamualaikum, gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu hadis yang ke-8 yang diterima dari jalan tadi siapa? Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang menggambarkan dan mendeskripsikan tentang bagaimana apa namanya tubuh Nabi, ya, fisik Nabi sampai dengan karakter beliau alaihi salatu wassalam. Masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang ke-9 masih ada waktu ya. Ada 10 menit lagi nih. Ya, kita masuk ke hadis yang kedua. Baik, haddatsana Abu Musa Muhammad bin Al-Muthanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Sammak bin Harb, qala sami'tu Jabir bin Samurah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali al-fam ashkal al-ain manhus al-aqib. Kata ya sahabat Simak bin Al-Harb, ia berkata, tabi'in ya, Simak bin Al-Harb berkata bahwa aku mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, ia berkata Rasul SAW adalah sosok yang ya dholi'ul fam. Jadi apa tuh namanya, mulut beliau itu tidak kecil ya, mulutnya tidak kecil. Jadi lebih kecondong ke apa, lebar atau besar itu ya. Sekali lagi proporsional ya dengan tubuh beliau. Proporsional. Kemudian kata beliau ashkalul ain, ya, apa namanya, mata beliau alaihi salatu wassalam panjang, ya, panjang belahan matanya. Ini deskripsi dari apa tuh namanya, dari seorang rawi ya. Adapun kalau jadi matanya kata beliau memanjang gitu ya. Namun di sana ada apa penjelasan yang lebih kuat kalau menurut saya ya. Yaitu penjelasannya Al-Qadi Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengutip para ahli bahasa. Kata beliau yang dimaksud dengan ashkalul ain itu bukan deskripsinya panjang belahan mata, ya bukan, kata beliau. Ashkalul ain itu kata beliau adalah lebih ke warna matanya, warna putih matanya itu tidak putih, utuh putih, namun ada guratan-guratan urat merah gitu ya. Itu ashkalul ain. Jadi kata beliau yang dimaksud dengan apa nah, ashkalul ain itu putih matanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidak putih murni polos, tapi ada garis-garis merahnya, ada urat-urat merahnya. Nah itu yang disebut dengan ashkalul ain, kata Al-Qadi Fudail bin Iyad rahimahullah. Kemudian kata beliau manhusal aqib, ya, daging tumitnya itu sedikit. Nah, ini menunjukkan akan kuatnya kaki ya. Deskripsi akan kekuatan kakinya beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ini gambaran fisik yang kita dapatkan dari riwayat berikutnya tentang bagaimana sosok Nabi SAW, matanya seperti itu ya. Kemudian apa tuh namanya, mulutnya beliau seperti itu gambarannya, dan kakinya beliau pun seperti itu. Jadi tumitnya tidak besar banyak lagi, namun ya proporsional lah, indah gitu ya dengan ukuran kaki beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi hadis yang ke-10. Hadatsana Hannad bin As-Sari qala hadatsana Abthar bin Al-Qasim an Ash'ath yani Ibn Sawwar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhyan wa alaihi hullatu hamra wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilahi wa ilal qamar falahu indi ahsanu minal qamar. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah SAW pada malam bulan purnama, pada malam Badar ya,
pada malam bulan purnama. Purnama sedang bersinar dengan sempurna di malam 14 itu ya. Pada waktu itu kata beliau Nabi terlihat mengenakan hullatun hamra, menggunakan pakaian gamis berwarna merah. Gamis yang berwarna merah. Dan karakter gamis berwarna merah itu biasanya dari diproduksinya atau berasal dari wilayah Yaman. Yang merahnya itu biasanya tidak polos merah, melainkan ada garis-garis yang hitam gitu ya. Biasanya begitu. Jadi Nabi itu apa ya? Modis ya Pak ya? Pandai memakai pakaian yang cocok dengan diri beliau alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi SAW memakai pakaian yang indah, cocok dengan diri beliau SAW. Kulitnya putih, pakai pakaian yang merah, tentu apa tuh namanya Pak? Memperindah ya, memperindah beliau SAW. Maka kata sahabat Jabir bin Samurah, ya ketika malam Badar itu, malam bulan purnama sempurna, ketika saya melihat bulan purnama, dan kemudian saya melihat Nabi, ternyata jauh lebih indah dan lebih cantik, lebih ganteng Nabi SAW daripada bulan itu. Ya, jadi ini menggambarkan kepada kita akan apa? Akan kecintaan yang begitu besar dari sosok para sahabat, kan gitu ya. Tidak mungkin kalau para sahabat tidak mencintai Rasulnya kemudian mendeskripsikan dengan seperti ini. Pasti deskripsi ini lahir dari seorang yang mencintai. Ya, maka digambarkan gambarannya indah seperti bulan purnama kan gitu ya. Kalau rayuan-rayuan gombal laki-laki kan rayuan gombal kita kepada istri kan seperti itu. Indah seperti bulan purnama kan gitu ya. Nah, kalau para sahabat dulu menggambarkan keindahan Nabi SAW itu seperti itu. Bulan saja kalah indahnya dengan Nabi SAW. Ya, ya. Ada sebuah kisah yang menarik ya. Ada sebuah kisah yang menarik dalam Al-Adabul Mufrad. Ada salah satu buku yang direkomendasikan ya. Silakan pelajari buku itu bagus sekali. Mungkin suatu saat lah. Ya, mungkin ketika sudah selesai nih khatam buku ini kita bahas Adabul Mufrad ya. Buah karya Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang disampaikan atau kita dapatkan dalam kitab Adabul Mufrad itu disebutkan ada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di mana beliau melihat ada sebuah pakaian yang bagus gitu ya. Pakaian yang bagus sedang dijual di pasar Madinah. Oh, bagus banget itu. Umar bin Khattab menyarankan merekomendasikan kepada Nabi, bahasa kitanya, bagus silakan nih. Beli olehmu nih, bagus kepada Nabi ya. Baju ini bagus untuk engkau pakai, cocok untuk engkau pakai wahai Rasul. Yang nanti kalau untuk pakai bisa untuk pakai ketika menyambut tamu gitu ya. Ini cocok, Boh. Jadi artinya Nabi SAW itu adalah sosok seorang yang ya memperhatikan penampilan satu di antara. Maka kita akan dapatkan nanti tuh penjelasan ke depan tentang bagaimana Nabi itu memakai minyak rambut, Nabi itu memakai minyak wangi ya. Jadi artinya sosok Nabi itu sangat menarik, sangat menarik. Ya, tidak tidak kucel, tidak dekil gitu ya, tidak bau. Dekil and the kumel and the kucel ya. Tidak seperti itu. Nabi itu sosok yang indah, yang mempesona. Pakaiannya sangat serasi dan selaras dengan bahkan sampai dengan kulit beliau ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu sosok yang indah dan menarik, memesona ya, wajah dan penampilan beliau ya. Sallallahu alaihi wasallam di samping tentu memesona karakter dan sifat akhlak beliau dan penampilan beliau pun ternyata tidak kalah memesonanya daripada akhlak dan perangai beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kurang lebih itu yang mungkin bisa kita bahas atau kita pelajari di malam hari ini terkait dengan bagaimana ya gambaran fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya semoga dengan apa yang kita bahas dan kita pelajari ini mendekatkan kita dengan visualisasi kita dengan Nabi SAW. Ya, semoga dengan itu semakin tumbuh kecintaannya di diri kita karena kan dengan melihat dan mengetahui menariknya sosok seseorang dari fisiknya, apalagi nanti kita bahas tentang akhlaknya,
itu akan semakin menjadi stimulus lahirnya ketertarikan dan kecintaan dari diri kita. Bukankah orang-orang terutama anak-anak ya, Gen Z ya, lebih condong kepada siapa? Opa-opa ya, K-pop nih ya. Karena apa? Karena mereka melihat yang di mata mereka menarik, ganteng tuh ya itu gitu ya. Yang tiap hari dipapari virus K-pop itu ya itu yang menarik. Sehingga mereka begitu sangat mengidolakan K-pop itu. Opa-opa situ ya. Sehingga mereka tidak tahu tentang gambaran bagaimana gantengnya dan menariknya sosok Nabi SAW. Mungkin kalau dibandingkan tentu sangat jauh dengan opa-opa itu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya kembalikan kepada Pak Moderator, ya Pak Sri Sardono, hafizahullah ta'ala, falyatafadhal masykur. Baik, terima kasih Ustadz Indin atas tausiahnya, atas pemaparannya kajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi, ilmu yang Ustadz berikan kepada kita semua, semoga menambah rasa cinta kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mencintai dan meneladani pribadi Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah acara tanya jawab. Kita masih punya waktu 15 menit lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang akan menanyakan kepada Ustadz. Silahkan dapat langsung menyampaikan pertanyaannya ataupun melalui room chat. Silakan. Wah, tidak ada yang bertanya nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ini, mudah-mudahan tidak mengindikasikan kebingungan ya. Bingung mau nanya apa nih, materi apa sih? Mudah-mudahan tidak mengindikasikan kebingungan, tapi mudah-mudahan ini sebagai indikasi dipahami ya materinya. Dan semoga menjadi stimulus tumbuh dan kembangnya cinta kepada Nabi SAW di hati-hati kita ya. Baik. Alhamdulillah, tidak ada pertanyaan. Bisa pulang sore. Silakan, Mas Yudi, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, waalaikumsalam, familiar sekali nih suaranya. Barakallahu fikum, barakallah. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz, tadi Ya. disebutkan beberapa karakter Rasulullah ya Ustaz ya. Seperti rambut yang ada apa namanya riwayat kan panjang sebahu ya. Iya. Kemudian wangi sepanjang hari lah, suka parfum beliau ya. Kemudian kebersihan penampilan. Nah, ini apakah termasuk sunnah-sunnah harus kita contoh Ustaz? Artinya termasuk rambut tadi, terus wangi dan sebagainya itu satu. Dan yang kedua, jadi ya ini sebenarnya sih pertanyaan tambahan ya. Sebenarnya kalau riwayat itu gantengan Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf Ustaz? Kalau dalam riwayat. Terus satu lagi Ustaz. Kan kalau nggak salah Rasulullah itu memanggil istrinya Aisyah Humairah ya Ustaz ya. Iya. Nah, apakah itu juga menjadi sunnah juga? Misalkan kita manggil istri kita saya atau apa atau bib atau apalah istilahnya. Itu apa termasuk sunnah Ustaz? Terima kasih. Baik, barakallahu fikum, luar biasa Pak Yudi. Barakallahu fikum, segala menjaga Bapak, keluarga ya. Diberikan kemudahan segala urusan dan Allah jaga. Amin. Baik. Terkait dengan masalah ini sebetulnya nanti ada pembahasan Pak ya, tentang rambut, tentang pakaian nanti ada pembahasan, tapi tidak mengapa kita singgung di awal. Ya, ada beberapa hal yang memang di sana menjadi bagian dari syariat, hal yang disunnahkan gitu ya. Ketika kita menjaga dan mengamalkan itu termasuk perintah, semisal janggut tadi ya. Ada hadis spesifik dari Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk memelihara itu. Ya, bahkan sampai Nabi mengatakan khaliful majus ya. Selisihilah orang-orang majusi ya. Kita diminta untuk memelihara janggut. Itu ada perintahnya menunjukkan al-amru lil wujub. Usul fikih mengatakan perintah itu untuk mengindikasikan akan perkara tersebut wajib untuk kita kerjakan gitu. Adapun hal-hal yang tadi Bapak sebutkan di antaranya rambut, kemudian pakaian ya, pakaian dalam artian gamis ya, karakteristik pakaiannya ya, potongan pakaian ya, bukan
bukan apa misalnya apa tuh namanya jenis warnanya atau segala. Ini karakteristik pakaiannya, jenis pakaian yang beliau pakai lah gitu kurang lebih ya. Ini para ulama menyebutkan dan menggarisbawahi itu bukan termasuk hal yang kita diperintahkan untuk meniru itu, karena itu merupakan adalah adah ya, satu hal yang memang pertama dari segi pakaian ya, Nabi SAW berpakaian jubah, berpakaian gamis ya, karena memang itu yang dikenal di bangsa Arab pakaian seperti itu ya, yang diberikan rambu-rambunya oleh syariat kita, oleh syariat Nabi memerintahkan agar berpakaian ya jangan melampaui mata kaki. Nah, itu batasan syariatnya. Ya, Nabi memerintahkan kita memakai pakaian ya, sarung, celana itu tidak melebihi mata kaki, kan gitu. Adapun karakteristik pakaiannya diserahkan kepada setiap kita, bahkan sampai para ulama kita menggarisbawahi jangan sampai kita memakai pakaian syuhro, karena Nabi melarang pakaian syuhro ya. Apa itu pakaian syuhro? Pakaian ketenaran. Termasuk kategori pakaian syuhro adalah memakai pakaian yang menyelisihi kebudayaan atau budaya di daerah situ. Misal contoh di Indonesia itu ya tidak bukan merupakan hal yang budaya, apalagi ya kalau di sekarang sih masih termasuk yang apa ma'ruf ya, masyhur ya, kalau berangkat ke masjid. Kalau zaman mungkin sebagai beberapa waktu yang lalu atau di beberapa tempat lah pakai gamis itu kan bukan suatu hal yang apa tuh Pak? Bukan hal yang merupakan perkara yang diterima atau dalam artian budaya kita ya. Makanya kata Pak, ketika di Indonesia pakaian gamis itu bukan sebuah pakaian yang apa tuh namanya, bukan pakaian yang merupakan kebiasaan. Beda kalau di Arab ya, Arab memang pakaiannya gamis gitu. Kalau di Indonesia, kalau kita membiasakan kemana-mana gamis ya, itu bisa masuk kategori syuhroh, bahkan pakaian yang dilarang ya. Syuhroh itu pakaian yang ingin mengindikasikan kita sebagai orang yang beda dari yang lain gitu ya, karena itu seperti itu. Jadi mau lihat kondisi lah, lihat kondisi situasi. Ya, jadi untuk karakter pakaian dan sebagainya itu diserahkan ke kita. Yang jelas ada karidar syariatnya tadi, kayak misal apa tuh contohnya tidak menutupi mata kaki untuk pakaian gitu ya. Dan bukan pakaian yang misalnya bahannya tidak bukan dari apa? Bukan dari sutra, bahannya untuk laki-laki ya. Kurang lebih itulah detail-detailnya. Demikian pula rambut. Rambut pun seperti itu. Ya, tidak harus rambut setiap kita dipanjangkan sampai ke telinga atau sebahu. Ini bukan termasuk di antara hal yang disunnahkan gitu ya. Namun guru saya mengatakan ketika seseorang meniatkan diri ya, itu lain hal. Meniatkan diri karena saya ingin totalitas meniru Rasul dari mulai rambutnya, saya ingin itu insya Allah dapat pahala niat. Dapat pahala niat. Bukan dari pahala perbuatannya, dari pahala niatnya dia ingin meniru Rasul ketika mempelajari Syama'il. Oh, Rasul kayak gini ya. Saya ingin niru nih serat dari mulai pakaiannya, dari mulai rambutnya. Kemudian janggut saya pelihara. Nah, insya Allah dari situ dia dapat pahala apa? Pahala niatnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi panggilan sayang apa ya? Baik, panggilan sayang. Ya, termasuk hal yang dianjurkan, Pak. Termasuk hal yang dianjurkan, ya, dan bahkan boleh jadi mungkin masuk kategori wajib ya. Apa itu? Menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, menjaga apa tuh namanya keutuhan rumah tangga itu kan hukumnya wajib, betul tidak Pak? Sepakat nggak nih menjaga keharmonisan keutuhan rumah tangga wajib? Sepakat. Kenapa dikatakan wajib? Karena mafhum mukhalafahnya perceraian adalah perkara yang Allah benci kan gitu ya. Perceraian itu adalah perkara yang Allah benci. Bahkan prestasi besar bagi syaitan ketika apa? Ketika bisa mencerai-beraikan dua orang, suami dan istri kan gitu. Jadi menjaga keutuhan rumah tangga itu adalah hukumnya wajib bagi kita. Dan kaidah usul fikih mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang tidak sempurna pelaksanaan dari sebuah kewajiban kecuali dengan perkara itu, maka perkara yang menjadi penyempurna pelaksanaan wajib itu hukumnya wajib. Aplikasi contoh begini. Apa tuh namanya? Menutup aurat itu hukumnya apa, Pak? Wajib. Sehingga kita membeli baju dengan tujuan menutup aurat, maka hukumnya menjadi wajib, kan gitu. Tidak sempurna pelaksanaan menutup aurat kita dengan tanpa kita memiliki baju yang benar untuk menutup aurat, maka membeli baju yang benar untuk menutup aurat hukumnya wajib.
Segala sesuatu yang tidak sempurna pelaksanaan sebuah kewajiban kecuali dengan suatu perkara itu, maka perkara yang menjadi penyempurna perkara wajib itu hukumnya menjadi wajib. Nah, termasuk di antara di sini. Mungkin boleh jadi dihukumi wajib ketika kita memanggil istri kita dengan kalimat-kalimat yang apa? Syahdu, Pak ya, yang disukai oleh istri kita, yang disukai oleh istri kita. Misalnya, nah, setiap wanita kan rata-rata sukanya kalau dipuji, Pak ya, walaupun gombal ya. Tapi suka kalau digombali gitu ya. Suka kalau digombali. Ya mungkin boleh jadi itu termasuk hukum yang ya apa tuh namanya? Ya minimal sunnah lah ya. Kalaupun tidak masuk kategori wajib. Tapi kalau berdasarkan kaidah ya tadi seperti itu. Kita manggil kepada istri kita dengan kalimat yang disukai oleh dia. Kita panggil sayang, kita panggil apa? Bebeb. Nah. Apalah panggilan-panggilan misalnya. Ya bulan purnamaku. Waduh. Apalah ya yang jelas jangan sampai hal kalimat yang dilarang ya, ucapan yang memuji namun dilarang itu jangan. Apakah masih kalimat dalam hal koridor yang dibolehkan maka silakan. Untuk apa tuh namanya? Membumbui romantisme dalam rumah tangga. Nanti kita akan bahas bagaimana Nabi memanggil istrinya sebagaimana tadi disebutkan oleh Bapak ya. Artinya kan Nabi mencontohkan kepada kita. Apa yang Nabi perbuat adalah contoh teladan kan seperti yang di surah Al-Ahzab yang tadi dibaca oleh qari pertama ya. Nabi itu dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan bagi kita. Namanya suri tauladan ini berarti harus ditiru dan dicontohkan bagi kita. Kurang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi Pak tadi kurang lebih pertanyaannya? Nabi Yusuf sama Nabi Oh, Muhammad Nabi tuh Yusuf. riwayatnya gantengan siapa, Ustaz? Senangnya banding-bandingin ya. Studi komparasi ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ada teorinya studi komparasi. Katakan Mas Yudi. Nggak ya masih. Barakallahu fikum. Baik. Ya, Nabi SAW menyebutkan Nabi SAW menyebutkan Nabi Yusuf itu memiliki setengah dari kegantengan. Jadi setengah keganteng. Jadi kalau ganteng itu satu kue utuh, setengahnya untuk Nabi Yusuf. Nah, setengahnya Nabi. Sisanya berarti bagi-bagi. Sisanya bagi-bagi. Nabi Yusuf itu setengah kegantengan. Makanya ya kita tahu bagaimana di surah Yusuf ya. Para wanita saja di zaman itu sampai nggak sadar motong tangannya kan gitu ya. Dikasih pisau, kasih apel, saking terpesonanya dengan wajah Nabi Yusuf sampai nggak sadar, bayangkan Pak. Terhipnotisnya kayak gitu. Jari kepotong nggak sadar itu udah level hipnotis tinggi. Dan terhipnotisnya dengan kegantengan gitu. Terpesonanya sampai nggak sadar motongin bengong lihat kegantengan motong. Ya, ada nggak opa-opa Korea yang kayak gitu sekarang? Terpesona kegantengan sampai nggak sadar itu kepotong tangan. Allahu Akbar ini. Semoga Allah menyelamatkan generasi-generasi penerus kita ya dari virus-virus berbahaya seperti itu ya. Jadi Nabi SAW menegaskan setengah kegantengan itu ada di Nabi Yusuf. Ya, setengah jadi ya jelas karena itu mukjizat ya. Nabi Yusuf itu mukjizat. Allah berikan mukjizat ya berupa ya kegantengan yang luar biasa. Dan itu genetik ya. Genetik, warisan dari orang tuanya, warisan dari ayah dan ibunya. Nggak bisa kemudian ya terkadang kan yang menyebar di sebagian kita kan ingin ganteng anaknya lagi hamil baca surah Yusuf. Ingin cantik baca surah Maryam kan itu ya. Itu kan seperti itu yang menyebar ya, Pak. Ya genetikanya genetikanya begitu ya. Konon katanya kegantengan, kecantikan itu warisan dari ayah ya. Kepintaran warisan dari ibu kan begitu. Seperti itu. Secara teori genetika kan gitu ya. Yang ayahnya ganteng, kecenderungannya anaknya baik laki-laki maupun perempuan akan lebih ganteng dan cantik kan gitu. Kalau ibunya pinter, anaknya pinter lah gitu. Secara teori genetikanya kan begitu. Jadi itu udah ada warisannya, udah ada genetikanya memang keturunannya begitu. Berarti kita sekarang kalau itu yang belum pinter kita cari pinter saja. Gimana? Ini belum itu cari pinter ini. Iya tadi genetikanya begitu. Terus kemudian ya tadi ketika
Ya, ya apa namanya? Ya keyakinan yang tadi menyebar ya, harus ganteng, harus baca surah Yusuf, ya baca Al-Qur'an secara utuh lah ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu ya. Masa harus hindari surah Al-Baqarah, kan repot juga. Lagi hamil hindari surah Al-Baqarah gitu ya. Waduh, itu keyakinan batil kalau kayak gitu ya. Dari awal baca Al-Fatihah sampai An-Nas ya, dikhatamkan Al-Qur'annya, itu kan lebih lebih berkah insya Allah. Baik. Baik, Demikian kurang lebih Pak Yudi. Ya, mohon maaf kalau baik, kurang Pak Ustadz. memuaskan. Masih ada 3 pertanyaan lagi, Pak Baik, Ustadz, ini di Allahu Akbar. Iya, chat room. Yang pertama dari Pak Bambang Budianto. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga Ustadz Dindin Abu Ukasyah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa wa taala. iyyakum. Wa iyyakum. Mohon tanya Ustadz, untuk rambut Rasulullah panjang sampai sebahu. Namun di lingkungan kita, pria dengan rambut panjang diidentikan tidak baik. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustadz? Iya, betul. Iya, tadi apa Bapak sampaikan seperti itu. Ini bahkan jadi dalil anak-anak di sekolah. Saya biasa bergaul dengan emang saya guru di lingkungan sekolah biasa anak-anak. Ketika ditegur bahkan kita razia kalau rambut panjang, Pak razia panjang sih Pak Rasul aja rambutnya. Pak Rasul rambutnya panjang, Pak. Itu jadi dalil anak sekolah, Pak. Rasul panjang rambutnya sebahu, Pak. Masa saya segini gak boleh, Pak? Ya, ini kembali ya. Tadi disebutkan garis bawahi bahwasannya terkait dengan rambut, kemudian terkait dengan jenis pakaian, ya. Dan nanti akan kita bahas beberapa poin lagi. Itu dikatakan oleh para ulama bukan termasuk perkara yang kita diperintahkan untuk seperti itu. Ya, bukan diperintahkan untuk seperti itu. Jadi walaupun tadi mau meniru dapat pahalanya pahala niat bukan pahala itu. Ya, yang diperintahkan yang jelas syariatnya mengatakan janggut tadi misalnya. Tapi kalau nggak ada janggut ya nggak apa-apa udah ya. Misalnya ada yang kan di Indonesia nggak semuanya pria berjanggut Pak ya. Ada yang berjanggut, ada yang mungkin janggutnya cuma 1 helai, 2 helai ya. Nggak usah pakai apa Pak Firdaus ya. Zaman dulu Firdaus tuh iklan. Buat janggut lebat nggak usah juga, nggak usah diupayakan begitu juga ya. Ya, memang ala kadar memang udah seperti itu Allah memberikan kodrat kepada kita ya. Janggutnya cuma tipis misalnya, udah. Ya, seperti itu. Kemudian rambut juga tadi seperti itu Bapak. Jadi bukan merupakan sebuah perintah ya kita untuk memelihara rambut sepanjang itu. Apalagi kalau kemudian tadi misalnya stigma kadang ya. Karena memang stereotip seperti itu yang dilihat dari memang apa tuh keumuman ya orang yang kurang lebih dalam pandangan masyarakat kurang bagus tuh rambutnya panjang gitu. Walaupun ya itu ya masih bisa di apa debatable lah ya, masih bisa didiskusikan. Tapi kurang lebih begitu. Bukan merupakan sebuah anjuran Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Yang Iya. kedua dari Pak Hari, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustadz Dindin, apakah tanda kenabian benjolan di punggung Rasulullah yang sebesar telur burung Iya. itu juga ditemukan pada nabi-nabi sebelumnya? Iya. Jazakallah khair katsir. Masya Allah. Ini udah selangkah 2 langkah ke depan nih pembahasannya. Nanti aja ya kita bahasnya supaya ada tanda-tanya nih. Baik. Nanti di bab kedua ini, di bab kedua. Sabar ya. Ya. Nanti di bab kedua ini udah selangkah 2 langkah nih. Gak apa-apa. Nanti di bab kedua nanti insya Allah ada pembahasan tentang khatamun Nabi ya. Tentang maja fi khatimin Nabi SAW. Tentang apa tuh namanya? Cincin kenabian. Maka disebut dengan khatamin nubuwah ya. Cincin kenabian. Dari kalimatnya aja sudah jelas ya. Tapi nanti kita bahas lah ya. Cincin Baik, kenabian. terima kasih. Kita Baik. bahas. Baik, yang terakhir ini dari Pak NAC Purwanto, Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya perihal temuan-temuan seperti rambut Nabi, terompah Nabi, peci Nabi, baju Nabi. Itu apa betul Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita, kaum muslimin dan juga keluarga kita ya.
dari fitnah-fitnah seperti itu kita akhir zaman. Tidak ada yang Nabi tinggalkan, ya, tidak ada yang Nabi tinggalkan kecuali Al-Quran dan Sunnah. Itu. Tidak ada yang Nabi tinggalkan kecuali Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kalau mau sabar silakan buka bab hampir terakhir dari buku ini. Bab keberapa ya? Kita lihat dulu bab ke-55. Buku ini ada 56 bab. Nah, bab ke-55-nya silakan dibuka terkait dengan harta warisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harta warisan Rasul meninggalkan apa di situ? Itu. Ya, bahkan sampai harta Nabi sendiri pun tidak diwariskan ke keluarganya. Jadi artinya Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Ya, maka Nabi menyatakan apa? Sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum. Saya tinggalkan kepada kalian amroin, dua perkara itu yang diwariskan oleh Nabi. Ya, saya meninggalkan kepada kalian dua perkara. Apa itu? Kitaballahi wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Jadi yang diwariskan oleh beliau dua perkara itu. Adapun selainnya, ya seperti yang kita lihat nih, ya Allah, ya Rabbi. Bahkan sampai ada orang yang sampai apa tuh? Membawa apa kiswah penutup makamnya Nabi. Ya Allah, dari mana penutup makam orang Nabi? Makamnya di benteng begitu, di mana ada penutup kiswah? Allahu Akbar. Ya, di mana dia dapat kiswah seperti itu? Ternyata di Shopee banyak. Ternyata di Shopee banyak dijual ya kiswah makam. Dikatakan tabaruk silakan, tapi harus ngasih amplop. Oh, ya Allahu Akbar. Itu kan ujung-ujungnya UUD ya, mencari dunia dengan menjual itu. Waliyadzubillah. Semua menjaga, menyelamatkan kita kaum muslimin dan semuanya dari fitnah seperti itu. Jadi tidak ada apa ya, yang Nabi tinggalkan itu Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang tadi disebutkan rambut, terumpah, ya mungkin kalau boleh dikatakan apa tuh namanya Pak? Apa ya? Apa sih Pak? Apa namanya? Bukan miniatur apa namanya? Eh, Oh, replika, Contoh wah. yang mendekatkan tuh apa namanya? Replika, wah. Replika mungkin boleh jadi kalau replika mungkin. Mungkin kalau replika mungkin mendekatkan saja. Nah, ini contoh seperti replika mungkin, tapi bukan aslinya dan mungkin juga belum tidak seperti itu. Hanya mendekatkan saja mungkin iya. Contoh replika mungkin. Tapi kalau peninggalan nabinya maka tidak ada. Maka cincin pun nanti kita bahas ya. Di cincin nabi ada yang tadi di bawah. Cincin nabi pun nggak ada, memang sengaja Allah hilangkan. Tidak ada yang tertinggal. Sengaja cincinnya dihilangkan, ceburkan terjatuh cincinnya ke sumur dan nggak ketemu lagi. Khotam nubuwah, cincin kenabian yang biasa Nabi pakai itu yang untuk menstempel surat yang biasa dipakai di kelingking beliau SAW, yang biasa untuk menstempel surat yang tertulis Muhammadun Rasulullah di situ. Cincinnya Nabi saja jatuh ke sumur, sengaja dihilangkan tuh oleh Allah. Jadi ya karena Allah Maha tahu lah apa yang terjadi di akhir zaman. Wow, bisa jadi apa tuh Pak? Rebutannya. Bisa jadi tabaruk tuh rebutan. Maka Allah takdirkan hilang tuh cincinnya. Kecebur di sumur nggak ketemu lagi. Itu nanti ketemu di bab cincin nanti. Jadi artinya tidak benar. Apa yang Nabi tinggalkan itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Wallahu Ya, a'lam. apa Ustaz? Kalau di Baik. buku ini tuh disebutin itu di top Kenapa Pak? ada foto-fotonya gitu. Itu dia. Ini kan bikin ini ya, Itu ada dia jadi masalah. rambutnya, Mungkin itu replika kukunya, mungkin. giginya gitu. Mungkin itu replika mungkin, pendekatan saja. Ya. Bahkan silakan dicek di YouTube ya. Pemilik museumnya ya di Saudi itu mengatakan ini bukan asli. Nah, silakan dicek di YouTube. Ya. Bahkan ketika Syekh Shalih Al Fauzan ditanya, Hafizullah ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan tidak ada yang Nabi tinggalkan kecuali sunnah Al-Quran dan sunnah. Dan pemilik museumnya sendiri yang di sana mengatakan ini bukan asli peninggalan Nabi, ini hanya replika. Begitu. Silakan dicek di YouTube, videonya sudah banyak. Kurang lebih gitu. Wallahu a'lam. Baik, baik.
Makasih Ustadz. Mungkin Sama-sama. karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:38 Baik. dan maka kita memasuki penghujung acara, maka saya mohon Ustadz Dindin berkenan untuk memimpin doa penutup Ustadz. Baik, syukron jazakumullah khairan atas perhatian, atas atensi, dan tentunya semoga ya hadirnya kita di sini dan joinnya kita di sini, belajarnya kita di sini bukan hanya sebatas menambah wawasan ya, bukan hanya sebatas menambah wacana atau menambah ilmu semata, namun lebih daripada itu ya menambah dorongan semangat kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan berupa ilmunya. Satu di antaranya tadi, menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi SAW dengan mengerjakan apa yang Nabi SAW perintahkan dan meninggalkan apa yang Nabi SAW larang. Ya, semoga dengan itu ya bertumbuh kecintaan kita kepada Nabi SAW yang dengannya berharap insya Allah kelak kita di akhirat bisa dikumpulkan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar dari apa yang saya sampaikan itu murni dari Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Adapun khilaf salah serta kelirunya itu murni dari kelaman saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mohon Waalaikumsalam ampun Warahmatullahi lahir dan batin. Terima kasih wabarakatuh. Ustadz. Terima kasih. Makasih. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, di akhir penghujung acara pengajian Berkah Mulia Indonesia ini, izinkan saya selaku pembawa acara menutup acara ini, dan insya Allah kita dapat bertemu kembali sepekan mendatang. Dan tak lupa saya memohon maaf jika dalam memandu pelaksanaan acara pengajian ini terhadap kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak Ibu sekalian. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Terima kasih Ustadz Syam, Ustadz Budi, dan Pak Sri, Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Sam. Moga-moga istirahat, Bapak sekalian. Sam, teman-teman izin pamit.